Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Nuzarani dari Prodi Pendidikan Fisika kelas A dengan NIM 2401960. Di sini saya akan mempresentasikan tentang karakteristik induktor dan potensiometer dari eksperimen yang telah saya lakukan. Untuk anggota kelompoknya sendiri, ada saya sendiri Amanda Nuzarani, lalu ada Lisa dan Hasna Nabila. Latar belakangnya, eksperimen karakteristik induktor dan potensiometer yang menggunakan jembatan Wheatstone bertujuan untuk memahami hubungan antara arus, tegangan, dan resistensi dalam rangkaian listrik. Jembatan Wheatstone memungkinkan pengukuran resistensi yang akurat dengan membandingkan dua rangkaian resistif. Dalam eksperimen ini, induktor digunakan untuk mengamati perilaku reaktansi terhadap frekuensi, sedangkan potensiometer digunakan untuk mengukur perubahan tegangan dalam rangkaian. Hasil dari eksperimen ini memberikan wawasan tentang sifat listrik komponen dan aplikasi praktisnya dalam teknologi. Untuk rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana menerapkan prinsip jembatan Wheatstone untuk menganalisis karakteristik hambatan induktor kosong dan induktor yang diberi sisipan inti besi dalam rangkaian DC. Lalu yang kedua, bagaimana menggunakan rangkaian potensiometer untuk menentukan gaya gerak listrik GGL baterai menggunakan rangkaian potensiometer. Lalu untuk tujuannya sama dengan rumusan masalahnya, kami akan menganalisis dari rumusan masalahnya. Untuk selanjutnya, pada materi ini adalah induktor adalah sebuah kumparan yang terdiri dari lilitan kawat. Saat arus listrik mengalir melalui induktor, medan magnetik yang dihasilkan akan menyimpan energi. Prinsip dasar ini adalah dasar dari banyak aplikasi induktor dalam elektronika. Lalu pada materi ini akan menyambung pada rumus yang telah saya tampilkan pada PPT ini, lalu juga akan berkaitan dengan hukum Kirchhoff 2 yang berbunyi dalam rangkaian tertutup jumlah aljabar GGL dan jumlah penurunan potensial sama dengan 0. Lalu kita lanjut ke alat dan bahan. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah jembatan Wheatstone, galvanometer, ampermeter DC, baterai, sel standar, potensiometer, power supply, kabel, multitester, lilitan, inti besi, hambatan geser, hambatan duduk, dan induktor. Untuk percobaan pertama, yaitu induktor tanpa inti besi. Yang pertama, siapkan alat-alat percobaan. 2. Pastikan seluruh alat berfungsi dengan baik. 3. Susun rangkaian sesuai sketsa. 4. Hidupkan power supply. 5. Hitung nilai kuat arus pada rangkaian. 6. Tes kawat pada jembatan Wheatstone-nya. Lalu 7. Tentukan di mana galvanometer menunjukkan 0. 8. Catat nilai R1, R2, dan R3, juga R4. Ini adalah data yang telah kami dapatkan dari percobaan 1 induktor tanpa inti besi dengan pembahasan atau rumus R2 sama dengan R1 dikali L3 per L4, di mana R2-nya hambatan induktor, R1-nya hambatan bangku, lalu L3-nya LAC-nya, dan L4-nya LAC aksen. Untuk percobaan kedua, itu ada 1. Siapkan alat percobaan. 2. Pastikan seluruh alat berfungsi dengan baik. 3. Susun rangkaiannya. 4. Tambahkan inti besi. Lalu 5. Hidupkan power supply. 6. Hitung nilai kuat arus. 7. Tes kawat pada jembatan Wheatstone. 8. Tentukan di mana galvanometer menunjukkan 0. 9. Catat nilai R1, R2, R3, dan juga R4-nya. Ini adalah data yang telah kami dapatkan. Lalu untuk pembahasannya, kita juga menggunakan rumus R2 sama dengan R1 dikali L3 per L4, dengan R2-nya hambatan induktor, R1-nya hambatan bangku, L3-nya LAC, dan L4-nya LAC aksen. Untuk percobaan ketiga, menentukan gaya gerak listrik sel. Yang pertama, siapkan alat percobaan. 2. Susun rangkaian sesuai sketsa. 3. Pastikan seluruh alat yang digunakan berfungsi. 4. Hidupkan power supply, lalu hitung nilai arusnya. 6. Tes kawat pada jembatan Wheatstone. 7. Tentukan di mana galvanometernya. 8. Hitung nilai GGL baterai, dan 9. Lakukan percobaan yang sama dengan menggeser hambatan geser. Lalu ini adalah data yang kami dapatkan dari percobaan 3 dan pembahasannya, yaitu di mana GGL sel dan baterai didapatkan dengan rumus E baterai sama dengan E per E sel
sama dengan BC per LAC, dengan BC dan LAC disesuaikan untuk mencari GGL sel maupun GGL baterai. Lalu kesimpulannya, dalam praktikum ini dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan pada besarnya hambatan induktor dengan ditambahkannya inti besi. Dalam praktikum ini tidak dapat dibandingkan perbedaan induktansinya karena pada percobaan 1 dan 2 menggunakan hambatan duduk dengan nilai yang berbeda, namun dapat dianalisis ketika induktor ditambahkan inti besi. Galvanometer baru dapat bekerja ketika diberi hambatan duduk yang nilainya besar, sehingga induktor dengan inti besi nilainya akan lebih besar dibandingkan dengan induktor tanpa inti besi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih.